Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi ciptaan baru dan duta kasih-Mu. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk merenungkan tema doa dan renungan kita kali ini tentang menjadi ciptaan baru dan duta kasih Tuhan. Kita akui dengan jujur dan rendah hati bahwa kita seringkali jatuh dalam dosa dan kesalahan. Meski demikian, Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita untuk kembali menjadi ciptaan baru dengan cara hidup baru. Ia mendamaikan kita dengannya melalui putranya. Maka kita diajak membuka diri untuk menjadi ciptaan baru dan menjadi duta kasih-Nya. Mari kita mohon rahmat ini dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita kali ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah menjadikan kami ciptaan baru dalam Kristus. Bukalah pikiran dan hati kami untuk memahami firman-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin bertumbuh dalam iman dan hidup sebagai duta Kristus di dunia ini. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 17 sampai 21. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, melalui bacaan tadi, Rasul Paulus mengajak kita untuk membuka diri supaya menjadi ciptaan baru. Mengapa menjadi ciptaan baru? Karena dalam Kristus ciptaan lama kita sudah berlalu. Ciptaan lama yang dimaksud adalah cara hidup lama kita yang diliputi dengan dosa dan kesalahan. Supaya bisa menjadi ciptaan baru, Paulus mengundang kita untuk pertama, tinggal dalam Kristus. Bapa telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan mengutus putranya untuk menebus dosa kita. Maka kita diajak untuk senantiasa tinggal dalam Kristus dengan mengikuti ajaran dan teladan yang telah Ia berikan. Kedua, berani untuk meninggalkan masa lalu kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan dan meniatkan diri menjadi pribadi yang baik dan senantiasa tinggal dalam Tuhan. Kita akui dengan jujur bahwa kita semua memiliki masa lalu, masa di mana kita jatuh dalam dosa, membuat kesalahan, dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Menjadi ciptaan baru bukan sekadar perubahan luar atau eksternal, tetapi sebuah transformasi hati dan pikiran, dan hidup yang didasarkan pada iman kepada Kristus. Ketiga, menjadi ciptaan baru juga berarti mau memberi kesaksian cara hidup baru kepada sesama kita. Kita tidak hanya menerima keselamatan, tetapi juga diutus untuk menjadi saksi kasih dan pendamaian Allah bagi dunia. Sebagai contoh, barangkali kita dulu hidup dalam keegoisan, sering menyakiti orang-orang di sekitar kita. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita mulai berubah. Kita belajar mengampuni, bersikap lebih sabar, dan melayani orang lain dengan kasih. Perubahan dalam hidup kita bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian bagi keluarga dan sesama kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah yang terjadi ketika kita benar-benar hidup sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya sehingga kita menjadi ciptaan baru. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, tugas kita adalah menjadi duta kasih sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita dengan mengutus putranya untuk menebus dosa kita. Ini adalah undangan untuk kita supaya dalam perkataan dan perbuatan kita harus mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Apakah dalam keseharian kita sudah menjadi duta yang baik bagi Kristus? Apakah kita membawa damai dalam keluarga, tempat kerja, atau komunitas kita? Mari kita berusaha terus-menerus menjadi ciptaan baru dalam kehidupan kita dengan membuka diri supaya Tuhan tinggal dalam diri kita. Mari kita juga berusaha terus-menerus
menjadi duta kasih Tuhan kepada sesama kita, sehingga damai dan sukacita Tuhan senantiasa ada bersama kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau berkenan memberi waktu kepada kami supaya kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ingatkan, teguhkan, dan kuatkanlah kami ya Bapa, untuk mampu melawan godaan-godaan yang seringkali menjatuhkan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau senantiasa mengundang kami untuk membuka diri supaya menjadi ciptaan baru. Bantulah kami setiap hari supaya kami selalu membuka pikiran dan hati kami terhadap undangan-Mu, sehingga setiap hari pula kami dapat menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, bantulah kami untuk membuka diri supaya kami dapat menjadi duta kasih-Mu untuk keluarga, sesama, dan untuk siapa saja yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Semoga dengannya semakin banyak orang yang menjadi ciptaan baru dan dapat mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Bantulah kami ya Bapa. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan kami. Tolonglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami dapat semakin menyerupai Kristus dalam setiap langkah kami dan menjadi berkat bagi sesama. Kami percaya bahwa Engkau terus membimbing kami dalam perjalanan iman kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat menjadi ciptaan baru dan menjadi duta kasih-Mu. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.